Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, teman-teman seluruh Nusantara, semoga sehat selalu dan berjaya. Sebelumnya saya ucapkan dulu Dirgahayu, kemerdekaan negara kita yang ke-80 tahun 2025. Merdeka. Inilah tanah air kita, Nusantara, yang dulu diperjuangkan mati-matian, berdarah-darah dari orang tua kita, nenek-nenek kita, saudara-saudara kita, sehingga alhamdulillah kita diberikan kemerdekaannya. Dengan menjaga dan mengisi kemerdekaan ini, kita sama-sama berjuang supaya negara kita ini terus maju, berkembang, dan tentu saja berjaya. Tapi teman-teman jangan leha-leha, jangan tenang-tenang saja. Banyak negara asing itu mengincar hasil-hasil yang ada di bumi kita ini. Makanya dengan menyebarkan banyak hoak melalui media-media, atau bisa juga dengan infiltrasi intel-intelnya, sehingga bisa mempengaruhi orang-orang kita yang menjalankan pemerintahan ini, supaya apa? Kedepannya ini selalu bisa dijajah atau mengikuti kemauan dari orang-orang negara asing itu. Begitu juga yang kita alami sekarang ini orang-orang yang dulu dibawa Belanda kemari, itu kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian mengklaim ini itu tentang sejarah, tentang kemerdekaan, bagaimana bendera merah putih ini awalnya seperti apa, kemudian Garuda Pancasila, itu semuanya diklaim atau atas jasa mereka, semuanya ini ada. Juga yang paling parah, kemerdekaan negara kita ini yang diproklamirkan dan presiden pertama kita Pak Soekarno ini katanya juga ada andil jasa dari seorang Habib Ba'alawi. Ba'alawi akhir-akhir ini ketahuan belangnya, setelah 3 tahun polemik nasab, mereka tidak bisa menunjukkan dengan data bahwa mereka benar-benar adalah zuriatnya Nabi. Kebohongan-kebohongan yang ditebarkan melalui medsos, khususnya YouTube ini, begitu banyak teman-teman, dan semuanya teman-teman tentu sudah tahu siapa-siapa dari mereka ini yang selalu mendoktrin, kemudian menceritakan sejarah-sejarah Indonesia yang ternyata itu klaim mereka, dibelokkan oleh mereka. Ini sekarang ini sudah ketahuan bahwa ada udang di balik batu. Pengakuan mereka ini sebagai Habib atau cucu dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengerikan efeknya kalau kita tidak sadar dari sekarang. Alhamdulillah karena tesis Kiai Imad semuanya terbongkar kebusukan-kebusukan mereka. Setelah 3 tahun, apa yang terjadi? Ba'alawi yang mengaku sebagai zuriyah Nabi di Nusantara ini rungkat. Nah, sekali lagi rungkat. Klaim-klaim mereka mengatakan kalau Pulau Jawa ini adalah milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Kemudian Nusantara ini katanya Bintu Tarim. Itu terbantahkan sekarang ini. Mereka ini semuanya bohong, akan mengklaim mengakali kita yang suatu saat kalau tidak terdeteksi, bisa-bisa kita ini benar-benar akan menjadi jongos mereka. Itu teman-teman sedikit tentang ya perjalanan selama 3 tahun ini. Nah, dari cerita-cerita Mukibin yang masih akut yang kita dengar,
itu katanya ini Khabib ini suci, mulia, terlepas dari dosa, meskipun ya berbuat amoral, misalnya berzina, kemudian mabuk-mabukan, kemudian minta istri tetangga, istrinya mukibin, atau bahkan judi. Kata mukibin, nggak mungkin lah cucu Nabi ini berbuat maksiat, main judi, kemudian berzina, minta istri mukibin, dawir sana, dawir sini. Ya kalau nggak percaya, kalau Ba'alawi, Khabib ini judi, ini ada videonya. Ayo kita lihat dulu supaya melek mata. Nah, nih kalau masih nggak percaya, kita lihat ini Khabib-Khabib tua. Kalau kita lihat dalam video ini, main poker atau main domino atau main ceki ini, kita nggak tahu persis. Dan kita lihat umur-umur si Khabib ini ya sebenarnya sudah tua. Nah, ini bertengkar karena main judi. Nah, di antara mereka mungkin ada yang curang dan yang lain nggak mau tahu, karena bisa jadi kalau bertengkar seperti ini biasanya ini kan ya pakai uang. Jadi kalau dicurangin jelas nggak terima. Nah, ini mukibin supaya melihat bahwa yang dikatakannya cucu Nabi mulia, lepas dari dosa, masa main judi. Bahkan di video-video yang kita jumpa ini ada yang lagi mabuk 4 botol nih, ditanya terus belinya berapa, dijawab nggak tahu. Rupanya memang ada mukibin mungkin ya yang selalu memberikan botol-botol itu, sehingga si Khabib ini sampai nggak tahu harganya berapa. Ini kan luar biasa, seorang Khabib dilayani waktu minum-minum dan ditanya berapa per botol dia beli, ternyata dia nggak beli. Yang membelikan mukibinnya yang setia, melihat junjungannya yang mulia ini mabuk setiap hari. Nggak kira-kira 4 botol ini belum apa-apa, mantap kan? Nah, ini teman-teman, untuk hal-hal semacam inilah membuka mata kita bahwa yang namanya Khabib, apalagi melihat perbuatan mereka ini ya jauh sekali. Kalau dikatakannya dzurriyyah Nabi, masa dzurriyyah Nabi main judi, masa dzurriyyah Nabi minum minuman yang memabukkan sampai 4 botol, itu juga katanya belum apa-apa. Lantas ditanya berapa harganya, nggak tahu menahu, karena ada mukibin yang selalu menyediakan dan membelikannya. Ini kan luar biasa. Mukibin yang membelikan minuman, lantas mempercayai Khabib yang dibelikan itu cucu Nabi,
ini yang normal ini sebenarnya siapa? Tapi ya sudahlah, kalau memang mukibin akut ini mau dibilang bagaimanapun ya namanya akut itu angot parah. Mau dibilang ini palsu juga nggak percaya karena ya melihat melihat tingkah laku Habib ini bagi mereka ini mungkin sesuatu yang menggembirakan, yang membuat mereka ini sepertinya itu lantas ada harapan mendapatkan syafaat, jangan-jangan seperti itu. Jadi kita mau bilang apa lagi? Ya, yang bodoh ini sebenarnya siapa? Kibin yang akut atau kita yang kasih tahu bahwa mereka ini bukanlah durian Nabi. Ya sudahlah, ini contoh tadi Habib Ba'alawi yang sudah berumur sekian, nah, nyatanya masih ribut ketika pada main judi. Kalau dilihat di video itu tadi, itu kan semuanya Habib. Nah, masih ribut satu sama lain gara-gara judi. Yang satu mungkin curang, yang lain nggak mau dicurangi. Nah, karena apa? Bisa jadi judinya memakai uang, bukan cuma pelepas lelah saja, tapi benar-benar ini satu sama lain ingin menang. Begitu teman-teman, sedikit video ya supaya mukibin yang melihat ini ya sadarlah bahwa mereka ini ya seperti kita juga, ada yang ya normal-normal lah, jadi bukan seorang cucu kemudian mulia terus kemudian bisa memberikan syafaat, ya jauh lah. Jadi kalau masih mempercayai mereka sebagai cucu Nabi, walaupun mabuk, walaupun berzina, walaupun berjudi, itu terserah ente saja, dinasihati masih juga ngeyel. Ya sudahlah, makanya pantas kalau disebut mukibin akut. Nah, begitulah sedikit teman-teman, jaga sehat, jaga Nusantara, Nusantara milik kita, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!